temukan bibit-bibit unggul. Durian, mangga, jambu, semuanya itu tadi. Sampai bibit padi semuanya temukan. Setelah sekian tahun penelitian itu, para ahli ini berhasil. Lalu raja minta, perbanyak. Aku bagi ke rakyatku. Waktu dibagi itu, saudara, rakyat senang jadi gratis. Bibitnya dapat gratis dari raja. Lalu hasil panennya dibeli oleh negara dan diekspor sampai hari ini. Maka itu ketika pertama kali saya keluar di tahun 81, saya itu heran, saya ke Amerika, lihat daun serai, daun jeruk, daun salam, kunyit, lengkos bagus-bagus. Dari mana? Semua dari Thailand. Dan itu fresh, segar. Dari Thailand ke Eropa, ke Amerika sampai paling jauh, ke Amerika Latin sampai ke Selandia Baru, semua dari Thailand. Saya jadi sakit hati lihat bangsa sendiri. Itu kan tanaman Indonesia banyak juga. Mengapa tidak bisa? Karena pemimpinnya makan pagi-pagi, nggak ingat rakyat. Korupsi di mana-mana, menyedihkan sekali. Karena negara ini, coba contoh, maaf, apa susahnya pemerintah membuat perda anti miras yang sudah jelas membuat Papua terpuruk, HIV/AIDS paling tinggi, semua perjinahan karena dimulai dari miras. Betul tidak? Narkoba dimulai dari miras. Apa susahnya pemerintah buat perda anti miras? Jawabannya, karena pejabat dan polisi tentaranya sama membackingi miras karena uangnya banyak. Maka itu apabila para pemimpin makan pagi-pagi dan tidak ingat rakyat dengan otonomi khusus, kita melihat fakta ini. Banyak pejabat tidak ada tempat ke Jakarta seminggu sekali. Dan orang tahu apa yang dikerjakan para pejabat itu di Jakarta. Ngeri. Itu sebabnya waktunya Papua bertobat. Setuju? Dari pendetanya sampai pejabatnya kita harus bertobat. Ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan. Ayat ini cocok untuk Papua. Dan bukan dalam apa? Baca Alkitab cepat. Bukan dalam kemabukan. Tidak sedikit pejabat mabuk di Papua. Dan itu bukan rahasia. Maka itu perda anti miras susah dibuat. Maka itu kalau ada orang Kristen jual miras, saya katakan terkutuklah kamu bersama keluargamu. Karena engkau kaya dalam penderitaan orang lain. Uang itu jadi kutuk untuk keluargamu. Dan penyakit akan menimpa keluargamu. Karena gara-gara engkau jual miras, orang jadi menderita. Berapa banyak anak-anak gak bisa sekolah karena bapaknya mabuk. Berapa banyak istri-istri menderita karena suaminya gila. Negeri ini mencari pemimpin-pemimpin yang punya hati gembala seperti ini. Dengar anak-anak muda. Sudah bukan rahasia lagi. Kalau Papua itu identik dengan HIV/AIDS dan kemabukan, bukan rahasia lagi. Maka kita harus gereja dan pemerintah yang punya hak untuk menghapus julukan jelek atas tanah Kristen ini. Ayat 18. Oleh karena kemalasan pemimpin, runtuhlah atap. Bayangkan bapak-bapak, suami-suami, pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, pejabat-pejabat. Kalau kita jadi pemimpin yang malas, pemimpin yang egois, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang anak-anak, atap ini runtuh. Itu sebabnya di dalam fakta Papua ini satu-satunya provinsi yang tingkat
kekerasan dalam rumah tangga untuk istri tertinggi seluruh Indonesia. Ngeri sekali. Saya malu sebagai orang Papua. Lagi sekali. Papua ini provinsi yang kekerasan dalam rumah tangga itu tertinggi se-Indonesia. Mengapa istri-istri menderita di tanah ini? Karena pemimpinnya pemalas, pemimpinnya pemabuk, pemimpinnya pezina, pemimpinnya penjudi. Atap runtuh. Dengar laki-laki, kalau atap rumah kita runtuh, maka istri anak-anak kita yang menderita. Dan itu terjadi. Mengapa anak Aibon gak bisa diberantas di Papua dan jumlahnya bertambah banyak? Karena mereka gak punya rumah. Atap rumahnya diruntuhkan bapaknya sendiri. Ayat ini luar biasa. Dan maaf, mengapa tidak ada pendeta khotbah ini di Papua? Saya heran. Karena begitu jelas firman ini. Denganku anak-anak muda. Kalau tema Natal kita, Natal membawa perubahan. Inilah perubahan yang diperlukan buat Papua. Katakan amin. Perubahan para pemimpin lebih dulu. Dimulai dari kita para suami di rumah, di gereja, di pemerintahan, di masyarakat. Yang berikut. Dan oleh karena kelambanan tangan, sama malas, tangan malas, bocorlah rumah. Maka itu anak-anak Papua gak pernah punya rasa aman dalam hidupnya. Penuh ketakutan. Karena bapaknya penjudi, pemabuk, tidak bertanggung jawab. Rumah atapnya bocor. Kalau hujan bocor, panas, kepanasan. Tolong sampaikan ini. Semua pejabat harus khotbahkan. Waktu memberikan sambutan ceramah, sampaikan ini. Supaya Papua dipulihkan. Kalau tidak akan hancur negeri ini. Saudara, dengan HIV AIDS tertinggi, sudah lebih 8 tahun malu saya. Tidak ada provinsi setinggi ini kasus HIV AIDS. Dan dalam hukum kesehatan PBB, kalau satu orang kena HIV AIDS, itu berarti 1000 orang itu mulai terjangkit. Kenapa? Karena satu orang berarti dia sudah melalui 100 orang yang terdekat. 100 ini punya 10 teman, kena semua. Berarti di Papua ini orang Papuanya akan punah sebentar lagi. Habis kena AIDS. Bayangkan berapa penduduk Papua? 2 juta lebih. Itu sudah sekarang itu masih belum termasuk Papua Barat. Kalau dibagi lagi cuma 1 juta lebih kita di Papua. Dan begitu tinggi yang kena AIDS. Kalikan 1000. Habis. Atap runtuh, rumah bocor. Karena pemimpin egois. Saya tidak tahu kenapa Pak Gembala pilih Lukas 2, Pak. Ini tema yang luar biasa. Seluruh bangsa harus kena dampak Natal. Katakan amin. Berapa banyak kemalasan terjadi di Papua. Tangan lamban, tangan malas itu dampaknya. Rumah tangga hancur. Jam 9 pagi masih mabuk. Bayangkan. Kembali ke Lukas 2. Saya minta semua orang catat tadi pengkhotbah pasal 10. Kita sampaikan ini kepada Papua supaya para pemimpin mengerti. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yahweh di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Ini para gembala diberitahu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya. Dan inilah tema kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ini urusan dia. Tapi dampak dari kemuliaan itu, lihat. Damai sejahtera di mana? Di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15 ini penting. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Jadi malaikat-malaikat enggak punya tugas yang lain, hanya memberitahu para gembala, jangan takut. Telah lahir dia yang kamu nantikan. Dan dampaknya 2, damai sejahtera di bumi kepada semua orang diperkenan. Lalu